今だ五瞬回しの術飛来神。了解。行くぞ今な。Suiton Suijin Hegi. 水遁水神壁。Teknik bertahan berupa dinding air yang melindungi dari serangan, bisa diatur kekuatannya, dan tidak menghalangi pandangan. Artinya, Tobirama bisa bertahan sambil tetap membaca situasi. Suiton Suishoha. 水晶派。Ini levelnya beda. Tobirama menciptakan volume air besar yang menyapu medan perang, mengubah lingkungan menjadi seperti lautan. Setelah itu, dia bisa mengontrol air tersebut untuk serangan lanjutan. Ini bukan sekedar jutsu, ini bisa mengubah map pertempuran. Suiton Suigadan. Serangan dari bawah air dengan tekanan tinggi. Proyektil bisa muncul dari berbagai arah, membuat lawan sulit mengantisipasi. Suiton Suidanha. Ini salah satu teknik paling tajam milik Tobirama. Air ditembakkan dengan tekanan ekstrim sampai bisa memotong objek keras dengan mudah. Efeknya sangat mirip dengan laser, tapi berbasis air. Kokuangyo no Jutsu. Genjutsu Kokuangyo no Jutsu. Kalau biasanya Genjutsu bikin ilusi visual yang kompleks, teknik ini justru sederhana, tapi mematikan. Target akan kehilangan seluruh penglihatan dan hanya melihat kegelapan total. Efeknya mirip kayak tiba-tiba dilempar ke dalam lubang tanpa cahaya. Dalam kondisi ini, musuh otomatis kehilangan orientasi, nggak tahu arah, dan nggak tahu posisi lawan. Dan di dunia ninja, kehilangan penglihatan itu sama aja kayak kalah setengah. Tobirama bisa menyerang dari arah manapun tanpa perlawanan berarti. Suiton Suiryudan no Jutsu. Air dibentuk menjadi naga raksasa yang menyerang target. Selain kuat, teknik ini juga punya efek visual yang intimidatif. Hiraishin no Jutsu. 手応えあり。やはりそうだったか。戦術を扱う両国団のガマの攻撃はかき消されてはいなかった。 Ini adalah jutsu paling ikonik ciptaan Tobirama yang nantinya disempurnakan oleh Minato Namikaze. Konsep dasarnya, Tobirama menandai suatu objek dengan formula khusus. Setelah itu, dia langsung berpindah ke lokasi tanda tersebut secara instan. Yang bikin teknik ini luar biasa, teknik ini nggak bisa dihapus. Bisa dipasang di banyak tempat sekaligus, tetap aktif bahkan setelah penggunanya mati, dan tidak terpengaruh jarak atau dimensi. Artinya, selama ada tanda, Tobirama punya akses teleport permanen ke lokasi itu. Ini bukan soal kecepatan lagi, ini literally memotong ruang. Hiraishin Giri. Sharinganを持たぬ不幸を呪うが。飛来神技。飛来神技。もらった。 Teknik ini adalah bentuk ofensif dari Hiraishin. Cara kerjanya, target sudah ditandain. Tobirama teleport tepat ke posisi target, dan ketiga langsung menyerang dengan senjata.
Semua itu terjadi dalam waktu nyaris 0 detik. Bahkan pengguna Sharingan pun kesulitan bereaksi karena tidak ada gerakan awal yang bisa dibaca. Tiba-tiba Tobirama udah ada di depan dan serangannya udah terjadi. Ini tipe jutsu yang kalau kena, ya lu bakalan selesai. Area scanning teknik. 運ばれたな。敵は20。この追跡力からして雲隠れ。手だれの金閣部隊か。Teknik ini nunjukin betapa gilanya kemampuan analisis Tobirama. Dengan menyentuh permukaan padat seperti tanah atau dinding, dia bisa menyalurkan cakra ke seluruh area di sekitarnya. Cakra itu menyebar seperti gelombang, lalu memantulkan kembali membawa informasi. Hasilnya, Tobirama bisa memetakan struktur area secara kasar, mengetahui posisi musuh, mendeteksi jebakan atau ruangan tersembunyi, dan bahkan membaca titik lemah suatu bangunan. Ini bukan sekedar sensor biasa, tapi lebih ke kombinasi radar, scanner, dan analisis struktur. Dalam pertempuran, teknik ini bikin Tobirama hampir mustahil untuk disergap. Kanchi no Jutsu. 今は戦争中です。内葉マダラが復活し、確かにここから2時の方向。何やら強いチャクラを感じる。嘘ではないようだな。確かにマダラのチャクラを感じる。 Ini adalah kemampuan dasar ninja sensor, tapi di tangan Tobirama jadi sangat efektif. Dia bisa mendeteksi keberadaan orang dari cakra mereka, melacak pergerakan target, dan membedakan cakra satu dengan yang lainnya. Semakin tinggi kemampuan sensor, semakin luas jangkauannya. Dalam strategi perang, ini sangat penting untuk membaca situasi sebelum bertindak. Shisheki Yojin. Ini adalah teknik pertahanan skala besar yang digunakan oleh 4 ninja level Kage. Mereka membentuk penghalang besar berwarna merah yang sangat kuat, sulit ditembus, dan lebih superior dibanding barrier biasa. Biasanya dipakai untuk menahan ancaman dengan level tinggi. Kage Bunshin no Jutsu. Jutsu ini mungkin paling terkenal karena sering dipakai oleh Naruto Uzumaki, tapi penciptanya tetap Tobirama. Yang bikin beda dari klon biasa, klon ini punya bentuk fisik yang nyata, bisa bertarung dan menggunakan jutsu, dan cakra dibagi rata ke semua klon. Resikonya ada di pembagian cakra. Semakin banyak klon, semakin kecil jatah cakra tiap individu. Kalau dipaksakan, penggunanya bisa kehabisan energi dengan cepat. Makanya, jutsu ini sebenarnya cukup berbahaya kalau dipakai sembarangan. Tenkyu. だが、お前の出しゃばるべき夢じゃない。 Tobirama mengubah cakra jadi air, lalu membentuknya menjadi jarum kecil di dalam mulut. Jarum ini kemudian ditembakkan dengan kecepatan tinggi. Walaupun ukurannya kecil, teknik ini cepat, sulit dideteksi, dan mengincar titik vital lawan. Cocok banget untuk serangan kejutan. Gojo Kibaku Fuda. それに合った戦術もな。五条気幕だ。こうやるのだ。連続一点集中の爆破だ。 Ini salah satu jutsu paling gak masuk akal yang pernah dibuat Tobirama. Teknik ini biasanya dipakai oleh tubuh yang sudah berinkarnasi atau Edo Tensei. Pengguna menciptakan kertas peledak khusus yang punya mekanisme unik. Saat satu tag meledak, muncul tag baru, lalu meledak lagi, dan terus berulang seterusnya. Hasilnya adalah rantai ledakan tanpa henti, hampir seperti looping tak terbatas. Bayangin, musuh terjebak di tengah-tengah ledakan yang gak berhenti. Peluang selamatnya hampir nol. Hiraishin Goshun Mawashi no Jutsu. はい。この体なら当たってからでも動けますからね。君らがメインだ。今の五瞬回しの術、飛来神。 Versi kerjasama dari Hiraishin ini memungkinkan dua pengguna untuk saling bertukar posisi kapan aja. Bayangin situasi ini, musuh nyerang A,
tiba-tiba A hilang, digantikan B. Serangan malah kena B atau bahkan dialihkan balik ke musuh. Efeknya bukan cepat, tapi juga membingungkan. Teknik ini mengacaukan persepsi lawan dan membuka celah serangan balik yang mematikan. Nah, jutsu siapa lagi yang mau gue bahas? Kalau ada yang salah atau kurang, langsung aja tulis di komen. Ya, nek. Mina. ありがとうだってばよ。 Thank you.